Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah model matematik yang sering digunakan oleh para ilmuwan untuk menjelaskan epidemi atau pandemi coronavirus tahun 2019 ya. COVID ya. Penyebaran COVID 2019 ini sedang berjalan dan kita belum tahu di Indonesia kapan puncaknya akan terjadi dan berapa lama akan selesai. Jadi kita masih menebak-nebak dan banyak pakar yang mencoba melakukan estimasi tentang pada hari keberapa akan terjadi puncaknya dan berapa jiwa manusia yang terkena virus dan seterusnya. Salah satu metode atau model yang digunakan adalah model SIR ya. Sederhananya SIR ini membagi populasi dalam sebuah negara atau sebuah kota menjadi 3 kelompok, kelompok S, kelompok I, dan kelompok F. S itu dari kata bahasa Inggris susceptible, maksudnya rentan ya. Berapa banyak? Ini adalah himpunan orang-orang yang rentan tertulari oleh penyakit COVID-19. Yang kedua adalah mereka yang sudah terinfeksi ya, sudah terkena virus. Mereka yang sudah terkena virus dan bisa menularkan. Kelompok yang ketiga adalah mereka yang sembuh. Mereka yang sembuh tidak lagi menjadi orang yang bisa menularkan penyakit. Mereka yang meninggal sebenarnya juga masuk dalam kategori ini. Ya. Kalau kita jumlah, ini semua adalah angka. Ya. Satuannya jiwa. Jadi kalau S ditambah I ditambah F itu akan sama dengan N, sama dengan jumlah jumlah penduduk ya. Apa jumlah penduduk ya. Saya ulangi bahwa dalam model SIR ini seluruh populasi dalam sebuah kota atau negara dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok S, I, dan F. S artinya susceptible, yaitu mereka-mereka yang rentan, sehat, belum berpenyakit tapi rentan tertular. Kelompok I adalah kelompok yang sudah tertular dan bisa menulari. Kelompok R adalah kelompok yang sudah sembuh dari penyakit dan tidak lagi menulari ya. Jadi kalau kita gambar diagramnya, ada kelompok S, ada kelompok I, ada kelompok R. Dari seluruh anggota orang-orang yang ada dalam kelompok I, sebagiannya, entah sebagian kecil atau sebagian besar itu pindah ke kelompok R ya.
Jadi gamma itu sebuah angka yang menunjukkan seberapa banyak bagian dari populasi I yang pindah ke R, yang sembuh itu berapa bagian, mungkin 100%, mungkin 90%, mungkin 5%, ya. Jadi kalau untuk penyakit coronavirus ini sebenarnya tingkat kesembuhannya masih di atas 90%, walaupun sebenarnya angka ini masih belum bisa kita pastikan, ya. Kemudian kenapa ini cukup dengan lambda dikali I saja? Karena kita beranggapan bahwa jumlah orang yang sehat tidak berpengaruh terhadap berapa banyak orang yang sakit dan menjadi sembuh. Tentunya ini anggapan yang masih bisa dibantah, ya, tapi itulah ya anggapan yang dipakai dalam model ini. Kemudian ada juga perpindahan dari orang-orang yang semuanya sebelumnya termasuk S pindah ke I, ya. Awalnya dia sehat, tidak kena virus, tapi terkena virus. Kenapa? Karena mungkin secara langsung atau tidak langsung virus itu berpindah dari orang I ke orang yang ada di kelompok S. Jadi berapa jumlah mereka itu tergantung dengan jumlah S, tergantung dengan berapa banyak orang di S dan berapa banyak orang di I dikali dengan sebuah konstanta. Kita sepakat bahwa kalau tentunya kita pengen beta sama gamma ini satuannya sama, ya. Setiap harinya, per harinya dia menunjukkan berapa banyak orang yang pindah dari satu kelompok ke kelompok lain. Nah, kalau dalam hal yang dari I ke R, jadi gamma dikali I per harinya. Kalau gamma dikali itu menunjukkan berapa banyak orang setiap harinya pindah dari I ke R. Artinya berapa banyak orang yang sembuh ditambah dengan berapa banyak orang yang meninggal. Yang menjadi situasi kita sekarang ini adalah ketika kita berupaya memodelkan perilaku dari S ke I ini, kita harus melibatkan dua variabel, yaitu S dan I. Kenapa? Kalau semuanya misalnya yang I-nya banyak, kalau S-nya 0, maka tidak ada perpindahan sama sekali. Demikian pula halnya kalau S-nya banyak, I-nya 0, maka tidak ada perpindahan dari S dan I. Maka ini perpindahan ini tergantung terhadap dua variabel, yaitu variabel S dan I, ya. Nah, itu artinya kalau kita biarkan seperti ini, maka kita akan punya satuan jiwa untuk I, jiwa untuk S, dan satuan S, satu beta ini tidak akan sama dengan satuan I. Oleh karena itu banyak ilmuwan mengakalinya dengan cara membagi semua ini dengan angka N. Nah, dengan ini akan terjadi konsistensi dalam model kita, ya. Jadi perharinya, ya. Jadi kalau delta T-nya misalnya hari, ya, maka jumlah penambahan populasi himpunan R perharinya itu adalah dengan cara yang serupa, ya. Jumlah
S ini tidak bertambah, dia cenderung berkurang. Maka dengan mengatakan beta selalu positif, maka dia akan menjadi seperti ini ya. Harus kita pahami bahwa S itu lebih kecil atau sama dengan 0, I juga seperti itu, dan R juga seperti itu ya. Gamma juga lebih besar dari atau sama dengan 0, beta juga lebih besar atau sama dengan 0 ya. Maka ketika kita menulis negatif beta SINN, itu menunjukkan bahwa ini nilai negatif, dalam arti kata bahwa populasi S ini terus berkurang ya. Nah, kita sudah menulis delta R per dt, delta S per dt, dan selanjutnya kita menulis juga perubahan populasi I terhadap waktu, yaitu penambahan. Dari sisi penambahan kita memiliki, dan dari sisi pengurangan kita memiliki ya. Inilah ya, jadi kalau kita lihat ada 3 persamaan yang menunjukkan perharinya berapa banyak yang bergeser dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Yang sering dilakukan oleh para ilmuwan, mereka tidak menggunakan notasi ini, mereka menggunakan notasi diferensial ya. Jadi persamaan-persamaan tersebut sering ditulis seperti ini, dr dan diubahnya dalam bentuk seperti ini. Mengapa? Bentuk seperti ini adalah apa yang disebut sistem persamaan diferensial, yang kalau kita tahu beberapa kuantitas, maka kita bisa mencari solusinya. Kualitas apa yang saya maksud kita ketahui, itu kita tahu nilai ini ya, nilai beta, gamma. Kalau kita tahu, dan juga kita tahu berapa nilai R di awal, S di awal, dan I di awal, maka kita bisa menggunakan teknologi yang ada ya, untuk mencari solusi dari ini ya, solusi dari sistem. Solusinya ini maksudnya adalah kita mendapatkan angka-angka S sebagai fungsi dari waktu, R dalam fungsi dari waktu, I sebagai fungsi dari waktu, untuk T yang lebih besar atau sama dengan 0 ya. Jadi ini kalau kita tahu nilai beta dan gammanya, maka kita bisa menghitung perubahan nilai-nilai S, T, S, RT dan IT. Dalam arti kata, nanti kita bisa menebak nilai ini ya. Kapan ini bernilai maksimum? Di T sama dengan berapa? Di hari keberapa T akan bernilai maksimum? Pertanyaannya, dalam kasus Indonesia atau di Bengkulu atau di masih banyak negara yang belum selesai
siklusnya, kita tidak tahu berapa nilai gamma ataupun nilai beta. Ini kita tidak ketahui. Untuk daerah-daerah yang sudah melewati puncak dan sudah selesai, misalnya seperti di Wuhan, nilai beta dan gamma ini bisa dihitung, ya. Untuk Wuhan, beta dan gamma bisa dihitung. Tapi untuk Indonesia, beta dan gamma belum bisa dihitung. Apa artinya? Ini artinya kalau kita pengen menggunakan model ini untuk melakukan peramalan terjadinya puncak, kapan dan berapa banyak jiwa yang terinfeksi, maka kita harus mencari nilai beta dan gammanya. Sebab mengapa R0-nya mungkin kita bisa anggap 0, ya. S0-nya kita anggap sama dengan populasi awal, yang terinfeksi juga kita anggap 0. Jadi kita sudah punya nilai awalnya, tapi kita belum tahu nilai alfa dan beta. Nah, dalam pembahasan saya barusan, saya menganggap bahwa beta dan gamma itu konstan, ya. Dia tidak berubah terhadap waktu. Apakah itu bisa benar atau bisa juga salah, itu menjadi salah satu kelebihan dan juga kekurangan dari model ini, ya, yang juga akhirnya akan menyebabkan ada berupaya-upaya untuk mendapatkan model yang lebih baik daripada model ini. Model ini sudah pernah digunakan oleh ilmuwan-ilmuwan di IPB, Institut Pertanian Bogor, untuk melakukan prediksi, ya. Nanti akan saya share linknya untuk teman-teman yang tertarik untuk melihat bagaimana detailnya ilmuwan dari IPB membahas COVID-19 di Indonesia dengan pemodelan SIR. Sekarang kita anggap misalnya kita anggap virusnya sudah selesai, ya. Anggap COVID-19 sudah selesai. Apapun caranya, apapun alasan, anggap sudah selesai, dan kita bertanya berapa nilai R di saat ujungnya itu, berapa nilai S di saat ujungnya itu, dan berapa nilai I di saat ujungnya itu. Tentunya maunya kita yang susceptible jadi 0, yang I jadi 0, yang ini jadi N, sesuai dengan jumlah
populasi awal, dan kita berharap ini kategorinya mereka semua sembuh, tidak ada yang meninggal. Walaupun kita tahu bahwa di Indonesia telah terjadi banyak kematian gara-gara COVID, maka pastikan bahwa N ini dikurangi dengan orang yang meninggal, karena sudah ada yang meninggal. Ujungnya seperti itu. Inilah ujung yang kita inginkan, dan kita berharap ini bisa tercapai sesegera mungkin. Nah, itu pertanyaan pertama mungkin. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa nilai maksimum dari misalnya S? Berapa nilai maksimum dari I? Dan berapa nilai maksimum dari S max ini itu sama dengan N, karena kita asumsi pada awalnya semua orang tidak pernah terinfeksi. Ini juga N dikurang orang yang mati, berapapun itu. Ini yang kita tidak tahu. Ini yang kita tidak tahu. Kalau memang tidak ada yang sembuh sama sekali, maka ini nanti akan N. Jadi ada waktu, kalau ada waktu di mana semua orang kena virus tapi semuanya sakit, tidak ada yang mati, tidak ada yang meninggal, maka bisa jadi ini sama dengan N. Tapi itu kita tidak ingin itu terjadi. Kalau kita anggap misalnya 80% yang sakit itu bisa sembuh, tentunya kita pengen kalau bisa ukuran I max ini, ya, ukuran I ini sekecil mungkin, ya. Itulah banyak pemerintah, termasuk pemerintah Indonesia, berupaya untuk mengurangi konversi dari mengurangi angka ini, ya, mengurangi jumlah orang yang berubah dari S menjadi I, dari orang yang sebelumnya sehat menjadi orang yang menjadi sakit, ya. Itu dilakukan misalnya dengan memperkenalkan U, di mana U itu adalah usaha, ya. Kalau nilainya 1, maka tidak ada infeksi baru. Kalau nilainya 0, kondisi awal tanpa adanya usaha. Tanpa upaya. Usaha atau upaya ini maksudnya adalah berupaya untuk mengurangi penyebaran virus, ya. Mengurangi penyebaran virus, ya. Dan
dan banyak ya, usahanya ini banyak ya. Misalnya pembatasan sosial berskala besar atau total lockdown, atau pemakaian APD, alat proteksi diri, atau upaya-upaya lain. Nah, upaya-upaya seperti inilah yang dimodelkan dengan ini ya, dengan itu. Kembali kita akan mengalami permasalahan yang tadi juga. Berapa sih nilai U ini ya? Berapa nilai U? Nilai U yang sesuai dengan kenyataan. Oke, kita belum tahu bagaimana mencari nilai U. Sebenarnya kita juga belum tahu berapa nilai beta dan gamma yang sesuai, tetapi setidaknya kita sudah punya sekumpulan persamaan diferensial yang mewakili apa yang ada ya. Ini bisa kita modifikasi. Ini sebaiknya saya salin ulang saja di bawahnya. Ini gamma dikali I ya. Kemudian kita punya turunan S terhadap waktu itu sama dengan, nanti kita punya oke, saya lupa di sebelah sini semestinya kita masukkan upaya intervensi. Ini maksudnya kita upaya intervensi itu dilakukan di cabang ini. Bagaimana kalau di cabang ini? Cabang ini maksudnya adalah upaya penyembuhan. Jadi kalau misalnya nanti obat COVID-19 ini sudah disembuhkan, maka nilai gamma ini akan sangat tinggi, mungkin 99% atau 94%, ya mungkin 100%, semuanya akan sembuh. Ya, ini nggak mungkin 100% karena sudah terlanjur ada yang meninggal kan. Cuma kapan obat ini ditemukan, semakin cepat dia ditemukan, maka nilainya akan semakin tinggi, semakin banyak proporsi orang yang dari I pindah ke R ya. Sampai sekarang kita belum menemukan obat COVID, jadi satu-satunya cara adalah untuk fokus pada transisi dari S ke I. Ada lagi yang bisa kita sedikit pelajari, mungkin misalnya kalau kita tertarik dengan satu kuantitas yang lain, misalnya